Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nanaku Asnam yang soleh-solehah, kita bertemu kembali dalam pembelajaran fikih tentang memilih binatang halal dan menghindari binatang haram. Apa kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat-sehat selalu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari tentang makanan, minuman yang halal dan haram. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang binatang yang halal dan binatang yang haram. Anak-anakku yang soleh-solehah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dan belajar bareng tentang arti binatang halal, jenis-jenis binatang halal, dan membiasakan mengonsumsi binatang halal. Sudah siap ya? Anak-anakku, tujuan pembelajaran kali ini agar siswa dapat memahami arti binatang halal, jenis-jenis binatang halal, dan membiasakan mengonsumsi binatang halal. Anak-anakku, coba amati dan perhatikan gambar binatang ini. Ada apa? Sapi, ada onta, ada kambing, ada domba. Dari 4 binatang itu, kira-kira itu binatang halal apa haram? Iya, pintar. Dari 4 binatang itu merupakan binatang yang halal. Halal itu apa sih, Pak? Halal itu segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah untuk dimakan dan mengandung manfaat bagi tubuh kita. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah untuk dimakan dan mengandung mudarat. Ya, kalau sesuatu itu halal, berarti sesuatu itu mengandung manfaat, diperbolehkan oleh Allah. Kalau sesuatu itu diharamkan, berarti sesuatu itu mengandung mudaratan. Mudarat itu mengandung sebuah penyakit, tidak bermanfaat bagi tubuh kita, dan dilarang, tidak diperbolehkan oleh Allah. Salah satu karunia yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini adalah dirinya diciptakan bisa memakan dari berbagai jenis makanan. Ya, manusia itu diciptakan bisa makan semua, baik yang berasal dari dedaunan atau tumbuhan,
atau bisa juga dari daging binatang yang telah diolah secara halal dan thayyib. Thayyib itu dan baik. Ya, karenanya manusia bisa makan tumbuhan, bisa makan hewan daging. Arti binatang halal. Anak-anak, binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Jadi, apa itu binatang halal? Binatang halal binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim, oleh orang Islam, karena membawa manfaat bagi tubuh manusia. Itu arti binatang halal. Anak-anakku yang hebat, yang soleh-solehah, jenis-jenis binatang halal ada 2. Jenis binatang yang hidup di air dan jenis binatang yang hidup di darat. Kira-kira binatang halal yang hidup di air itu apa? Yang hidup di darat itu yang apa? Ya, jadi jenis binatang halal ada 2, yang hidup di air, yang hidup di darat. Ya, lanjut ya. Jenis binatang yang hidup di air. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya halal dimakan, walaupun matinya karena disembelih, dipancing, mati sendiri, maupun sebab-sebab lain. Ya, jadi setiap binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, semua hukumnya halal, kecuali binatang itu mengandung racun dan membahayakan kehidupan manusia. Ya, misalkan ada ikan yang matinya karena ternyata ada limbah, makan limbah, itu nanti berbahaya. Nah, itu jangan dimakan, walaupun pada dasarnya itu ikannya halal, tapi karena matinya ada makan limbah keracunan, dikhawatirkan akan meresap di dalam tubuhnya ikan itu, dan ketika kita konsumsi akan membahayakan tubuh manusia, maka itu dilarang ya. Jadi jenis binatang yang hidup di air laut, air tawar, ya, semuanya halal dimakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum syaidul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Al-ayah. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanannya berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Quran Surat Al-Maidah ayat 96. Rasulullah SAW juga bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW fil bahri wat tahuru ma'uhu al khillu maitatu akhrajahul arba'atu wa ibnu Abi Syaibah wa labdullah wa ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang air laut. Laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya pun halal. Dikeluarkan oleh Imam 4 dan Ibnu Syaibah. Lafaz hadis menurut riwayat Ibnu Syaibah dan dianggap sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi, Malik, Syafi'i dan Ahmad juga meriwayatkannya. Jadi air laut itu airnya suci
dan mensucikan, bangkainya pun halal. An Abdillah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal khutu wal jaradu wa amma damani fal kabitu wat tihal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan bagi kami dua bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan dua tersebut adalah hati dan limbah. Jadi bangkai yang halal itu ikan dan belalang. Pak, manusia atau sapi Pak ditemukan di laut, halal apa tidak? Mati, kira-kira halal apa tidak? Tidak, karena sapi hewan darat, bukan hewan air. Bangkainya haram dimakan. Bangkai yang halal ada dua, yaitu ikan dan belalang. Dan darah yang halal ada dua, yaitu hati dan limbah. Dapat disimpulkan bahwa semua binatang yang hidup di air tawar atau air laut hukumnya halal untuk dimakan, seperti cumi-cumi, singa laut, anjing laut, hiu paus juga halal. Adapun binatang yang hidup di dua tempat hukumnya haram dimakan, seperti buaya dan batan. Pak, uripe loro-loro nang laut, nang banyu urip, nang darat urip. Seperti itu hukumnya haram. Anak-anakku yang soleh-soleha, selanjutnya jenis binatang yang hidup di darat. Jadi jenis-jenis binatang halal, yang pertama yang hidup di air, yang kedua hidup di darat. Apa saja Pak? Semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syarak, maka boleh dimakan dagingnya, seperti unta, lembu, sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, kelinci dan lain sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhillat lakum bahimatul an'am. Hewan ternak dihalalkan bagimu. Quran surat Al-Maidah ayat pertama. Anak-anak, khusus binatang yang hidupnya di darat semuanya adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya dan juga melalui penyembelihan yang sah pula. Adapun untuk hewan buruan yang ditangkap oleh hewan yang sudah terlatih, asalkan melepas hewannya juga dengan menyebut asma Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawari mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru ismallahi alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah waktu melepaskannya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat berhikmat.
Anak-anakku yang soleh-solehah, setelah kalian mengetahui tentang arti binatang halal, jenis binatang halal, maka selanjutnya kalian harus bisa membiasakan mengkonsumsi binatang halal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya suka makan yang baik dan supaya suka menunaikan hak nikmat itu, yaitu dengan bersyukur kepada Zat yang memberi ini. Nah, di sini Islam memanggil manusia supaya suka makan hidangan yang baik yang telah disediakan oleh Allah, yaitu bumi lengkap dengan isinya. Jangan sampai manusia makan yang haram atau mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atas bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena makannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di anak-anak kita diperintahkan oleh Allah untuk makan yang halal dan makan yang baik. Kita tidak boleh mengikuti langkah setan. Makan itu aja, coba makanan itu yang haram itu dicoba-coba. Kita tidak boleh, kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan. Apa yang diharamkan seperti bangkai, darah, daging babi, dan lain sebagainya. Tetapi ketika dalam kondisi darurat, misalkan kalian di hutan benar-benar tidak ada makanan yang halal, adanya makanan yang haram, boleh asal secukupnya. Ya, untuk mengisi perut, setelah itu dibuang, dan semoga diampuni dosanya. Allahumma amin. Anak-anak, demikian tadi pembahasan pada pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang arti binatang halal, jenis-jenis binatang halal, dan membiasakan mengkonsumsi binatang halal. Insya Allah aku bisa dengan mengkonsumsi daging binatang halal, maka aku menjadi sehat, kuat, dan dicintai oleh Allah. Sekian dan terima kasih. Anak-anakku yang hebat, yang soleh, setelah kalian mempelajari, seperti biasa ada latihan soal. Kalian bisa minta pendapat dari orang tua, kakak, saudara, temannya. Binatang darat yang halal apa saja, binatang air yang halal apa saja, nanti bisa ditulis di buku tugas.
Oke ya. Oke, demikian penjelasan dari Pak Guru dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Allahumma amin ya robbal alamin. Apabila ada kesalahan Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.